Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mendengar suara saya, Permana Mega Wijaksana. Kawan-kawan Belamangga Sayang Ega, di video kali ini kita membahas pada bagian kedua tentang pola copywriting di WhatsApp, yang dimana kita akan membahas step di bagian ini ya, yang tadi kita sudah belajar tentang headline, subheadline, kita juga telah belajar tentang isi kalimat, isi pesan. Lalu yang keempat adalah kalimat ajakan. Dan nanti kita akan menambahkan dengan kalimat penutup maupun kalimat penambah penambah agar orang mau action. Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke yang namanya headline pendek dan jelas. Nah, headline pendek dan jelas ini agar orang mau membaca, agar orang mau mengklik pesan kita. Nah, contohnya seperti ini. Saya studi kasuskan dengan contohnya adalah hijab. Nah, hijab tersendiri misalnya ada 3 kategori. Yang ini adalah terbaru, sudah tahu belum? Misalnya ini, saya sedang ingin memberitahukan tentang koleksi terbaru dari suatu hijab. Atau koleksi terbaru, varian hijab terbaru gitu ya. Nah, yang kedua adalah penghasilan jutaan per bulan mau. Nah, ini adalah saya ingin memberitahukan info tentang ini. Kalau mau mendapatkan penghasilan jutaan per bulan, bisa join menjadi reseller kita, dropshipper kita, atau agen kita. Saya contohkan adalah kita ada sebagai business owner atau yang produksi suatu brand hijab. Nah, yang ketiga adalah ini dia caranya, kamu harus tahu ini. Nah, ini adalah pesan edukasi yang akan kita kirimkan dengan headline seperti ini. Headline tidak harus bertanya seperti ini. Yang penting headline itu pendek tapi membuat orang penasaran. Makanya membuat headline itu lebih sulit dibandingkan membuat isi suatu copywriting. Karena kalimat utama yang akan dilihat pembaca kita adalah headline-nya. Kalau headline-nya membuat mereka menarik, ya mereka akan ikut membaca. Kalau tidak, ya dia akan stop di bagian situ dan tidak meneruskan membaca setiap pesan yang kita kirimkan. Headline ini di WhatsApp cukup pendek. Yang ruangan WhatsApp yang kita diberikan ruangan oleh WhatsApp-nya pendek. Pesan yang dapat dimunculkan headline di awal kalimat yang akan dibaca oleh pembaca ini. Yang kedua adalah subheadline, penjelasan lengkap. Nah, subheadline penjelasan lengkap sebagai berikut, sebagai contoh. Misalnya headline-nya adalah terbaru, sudah tahu belum? Nah, ini tentang saya akan memberikan tahu tentang koleksi terbaru dari suatu hijab. Misalnya subheadline-nya berarti gini, koleksi terbaru hijab dari kami yang kekinian yang dapat sekaligus menjadi masker yang dapat digunakan di keseharian Anda di masa pandemi, di keseharian Bunda di masa pandemi seperti sekarang. Saya contohkan memanggil market dengan nama Bunda. Bisa juga dengan Mbak atau dengan Emak. Nah, tergantung teman-teman memanggil market itu seperti apa, target marketnya apakah kamu, Bunda, Anda, Mbak, atau Emak, atau yang lainnya. Saya contohkan dengan memanggil market dengan sebutan Bunda. Nah, ini saya ingin menjelaskan. Pertama, orang akan melihat terbaru, sudah tahu belum. Kalau dia tertarik, maka mereka akan baca, dan kalimat kedua yang akan mereka dapatkan adalah koleksi terbaru hijab dari kami yang kekinian, yang dapat sekaligus menjadi masker yang dapat digunakan di keseharian Anda, Bunda, di masa pandemi seperti sekarang. Yang kedua adalah tentang ajakan menjadi reseller atau agen. Misalnya, saya penghasilan jutaan per bulan mau. Setelah mengklik, maka akan ada lanjutannya adalah sekarang Bunda bisa berpenghasilan jutaan rupiah per bulan. Dan diajarkan caranya dengan menjadi reseller kami. Ini sebagai contohnya aja. Headline, kalimat pendek, subheadline, kalimat panjang penjelasan dari headline di atas. Nah, misalnya yang edukasi, ini dia caranya, kamu harus tahu. Nah, tentang menjelaskan tentang tips berbusana tetap nyaman di masa pandemi seperti sekarang. Saya mencontohkan sesuai dengan di masa pandemi saat saya membuat video ini pada bulan Juni 2021, saat pandemi masih ada di Indonesia. Jika teman-teman yang membaca ini atau belajar ini sudah di luar masa pandemi, alhamdulillah berarti teman-teman menjadi orang yang beruntung bisa melewati masa-masa pandemi. Dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah di masa pandemi yang sulit ini.
Baik, ini kita sudah belajar tentang subheadline. Subheadline itu penjelasan dari headline pembuka yang pendek, yang jelas, yang kita share ke si pembaca ini. Nah, selanjutnya setelah subheadline, kita akan masuk ke pesan. Nah, saya contohkan hanya satu bagian saja ya, pada bagian yang tentang memberikan ini ya, info tentang koleksi terbaru. Misalnya headline-nya terbaru, sudah tahu belum? Nah, maka subheadline-nya adalah koleksi terbaru hijab dari kami yang kekinian yang dapat sekaligus menjadi masker yang dapat digunakan di keseharian Bunda di masa pandemi seperti sekarang. Dengan pesan detail seperti ini adalah pesan contoh aja seperti ini. Seperti yang Bunda tahu, di masa pandemi seperti sekarang ini, kita diharuskan menggunakan masker saat keluar atau beraktivitas di luar ruangan. Dan karena itu, kami Nurjana Hijab, misalnya sebagai contoh, menghadirkan solusi hijab 2-in-1, agar Bunda tetap bisa nyaman menggunakan hijab walaupun menggunakan masker. Jadi Bunda tetap nyaman saat beraktivitas di luar. Dengan bahan katun Jepang yang halus membuat tetap nyaman walaupun menutup sebagian wajah Bunda. Dengan 2 lapis di bagian masker, jadi sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Tapi Bunda tidak perlu khawatir dengan harganya. Insya Allah masih terjangkau di kantong Bunda. Hanya 99.000 Bunda bisa mendapatkan kenyamanan beraktivitas dengan hijab misalnya 2-in-1 ini. Nah, kalimat pesan ini adalah kalimat penjelasan dari subheadline yang tadi. Ini penjelasan tentang produk atau benefit produk. Seperti itu. Dan ini saya buat secara spontan aja saat saya membuat materi saya buat karena saya saat ini belum punya brand hijab sendiri maupun saya belum berjualan produk hijab. Ini saya buat sendiri dengan kemampuan copywriting saya yang saya miliki walaupun tidak sejago teman-teman, tapi saya coba buat semaksimal mungkin dengan menggunakan kata-kata yang memang biasa digunakan untuk copywriting, walaupun tidak sesempurna copywriting para mastah yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah pesannya seperti ini. Nah, teman-teman harus menjelaskan pesan secara singkat dan pesannya itu memberikan benefit kepada mereka. Jangan sampai pesannya terlalu monoton, membahas tentang hijab misalnya, malah membahas tentang bahannya. Misalnya bahannya katun Jepang, dengan kualitas ketebalan sekian inci, dengan panjang sekian, lebar sekian, itu tidak perlu dibahas. Atau ukurannya tersedia ini, itu tidak perlu dibahas teman-teman. Yang teman-teman bahas di pesan adalah benefit, manfaat untuk si pembaca ini apa. Manfaat yang bisa mereka rasakan, bukan tentang deskripsi dari produk kita. Tapi sebutkanlah manfaatnya, bukan deskripsi suatu produk. Seperti kita jualan sampo, kita tidak bilang sampo ini mengandung bahan ini. Tapi sampo ini bermanfaat untuk membuat rambut menjadi segar atau kulit kepala menjadi bersih, rambut menjadi segar, bersih, seperti itu. Tapi tidak menjelaskan tentang deskripsinya. Nah, itu adalah cara teman-teman bisa membahas tentang isi pesan. Kirimkanlah pesan sesuai dengan manfaat yang ingin teman-teman hadirkan melalui produknya atau layanannya. Seperti itu, bukan deskripsinya. Teman-teman bukan tidak boleh menjelaskan tentang deskripsi. Teman-teman boleh menjelaskan tentang deskripsi, tapi lebih mengutamakan juga manfaat dari produk atau layanan yang teman-teman hadirkan. Nah, seperti itu ya. Baik, setelah isi pesan yang kita sudah ketahui adalah kalimat ajakan. Nah, ini pesan yang tadi. Nah, kalimat ajakan misalnya dari lanjutan copywriting yang tadi, misalnya Bunda bisa memilih warna yang Bunda suka di sini. Ini ada linknya, tinggal diklik. Jadi, kalimat ajakannya adalah untuk mengklik link. Atau yang kedua, tersedia banyak warna. Bunda suka warna apa? Bunda boleh balas pesan ini dengan warna kesukaan Bunda ya. Nah, kalau yang poin kedua ini adalah memerintahkan audiens atau pembaca kita untuk mau balas pesan kita. Kalau yang pertama kan yang ini untuk mengklik link. Kalau ini untuk balas pesan. Teman-teman mau menggunakan yang mana silakan. Gunakan sesuai dengan kreativitas teman-teman dan yang pasti teman-teman tes mana nih yang hasilnya lebih baik. Apakah memberikan link atau balas pesan kita secara jadi kita ada interaksi gitu. Karena setiap bisnis akan beda-beda. Kalau saya produk digital, biasanya lebih efektif menggunakan link. Kalau yang balas kadang-kadang orang malas gitu. Tapi setiap bisnis itu akan berbeda-beda tanggapan dari marketnya. Nah, secara keseluruhan copywritingnya akan seperti ini dengan penambahan ini ya. Ini penutupnya. Nah, contohnya adalah seperti ini.
terbaru, sudah tahu belum? Nah, ini headline-nya. Nah, subheadline-nya berarti ini. Koleksi terbaru hijab dari kami yang kekinian yang dapat sekaligus menjadi masker yang dapat digunakan di keseharian Bunda di masa pandemi sekarang. Ini adalah subheadline dari isi yang tadi sudah saya jelaskan, tidak perlu saya bacakan agar menghemat waktu, teman-teman bisa baca. Nah, ini adalah yang saya pilih. Misalnya saya memilih untuk bisa mengklik link. Bunda bisa memilih warna yang Bunda suka di sini. Klik link di sini, tulis linknya di sini. Nah, sebagai penutup, misalnya saya akan menambahkan kalimat penutup dengan penambahan keterbatasan suatu produk. Misalnya, maaf Bunda, kami hanya produksi 100 PC saja. Agar tidak kehabisan, yuk segera Bunda order agar aktivitas Bunda tetap nyaman walaupun di luar ruangan. Nah, ini ada sebagai kalimat penekanan untuk segera order dan sebagai penutup juga. Seperti itu adalah copywriting yang bisa saya buatkan untuk teman-teman sebagai contoh karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, dan saya pun masih belajar tentang copywriting ini karena masih banyak sub-sub ilmu yang belum saya pelajari dan sedang saya coba pelajari ilmunya. Nah, ini sebagai contoh untuk teman-teman dalam membangun copywriting di WhatsApp. Nah, nanti di video selanjutnya saya juga akan bahas nih tentang bagaimana mengetik atau membuat kalimat di WhatsApp, yaitu mulai dari barisnya itu harus berapa baris, ada pembatasnya seperti apa, dan lain-lainnya di video selanjutnya dengan copywriting yang sudah kita buat ini ya. Nanti kita akan praktekkan langsung di WhatsApp-nya. Baik, itu saja dari saya, Kang Ega. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dan dapat bermanfaat juga untuk bisnis teman-teman dan bisnisnya semoga semakin berkah, semakin berlimpah, dan bermanfaat untuk banyak orang lagi. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.